Mesin diesel dibuat atas keinginan untuk memperbaiki mesin uap yang tidak efisien, tidak praktis, dan terkadang berbahaya. Ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Rudolf Diesel pada tahun 1893, di mana mesin diesel ini menjadi mesin pilihan untuk tenaga dan penghematan bahan bakar yang tinggi. Seiring perkembangannya, para ahli dan dokter diesel sendiri percaya bahwa minyak nabati murni dapat menggerakkan mesin diesel awal untuk pertanian di daerah terpencil di dunia, di mana minyak bumi tidak tersedia pada saat itu. Ide ini pun mulai dipamerkan pertama kali di World Fair 1900 di Paris, Prancis. Sebuah mesin diesel dengan bahan bakar dari minyak kacang tanah memukau pengunjung gelaran yang menampilkan pencapaian negara-negara di dunia. Mesin yang dibangun oleh perusahaan Otto atas sponsor pemerintah Prancis ini rencananya akan dipakai sebagai bahan bakar domestik untuk masyarakat mereka yang tinggal di Afrika. Atas dukungan pemerintah Prancis, Rudolf Diesel mulai melakukan riset mendalam mengenai bahan bakar nabati. Tetapi ketika beliau wafat pada tahun 1913, ide ini terbengkalai. Sumber tenaga mesin diesel secara bertahap mulai menggunakan petroleum diesel, di mana bahan bakar ini didapatkan melalui proses desilasi minyak bumi. Bahan bakar jenis inilah yang kemudian banyak dipakai dalam pengembangan mesin diesel modern. Tidak lama setelah kematian Dr. Diesel pada tahun 1913, minyak bumi tersedia secara luas dalam berbagai bentuk, termasuk kelas bahan bakar yang kita kenal sekarang sebagai bahan bakar diesel. Dengan tersedianya bahan bakar minyak dan murah, desain mesin diesel diubah agar sesuai dengan sifat bahan bakar solar. Hasilnya adalah mesin yang hemat bahan bakar dan sangat bertenaga. Selama 80 tahun ke depan, mesin diesel telah menjadi standar industri yang membutuhkan tenaga, ekonomi, dan keandalan. Karena ketersediaan yang luas dan biaya produksi yang tinggi, bahan bakar berbasis minyak nabati hanya mendapat sedikit perhatian, kecuali pada saat harga minyak tinggi dan kekurangan. Perang Dunia Kedua dan krisis minyak pada tahun 1970-an memperlihatkan minat sementara untuk menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar mesin diesel. Sayangnya, desain mesin diesel yang lebih baru tidak dapat dijalankan dengan minyak nabati tradisional, karena viskositas minyak nabati yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar solar. Diperlukan cara untuk menurunkan viskositas minyak nabati hingga dapat dibakar dengan baik di mesin diesel. Banyak metode telah diusulkan untuk melakukan tugas ini, termasuk pirolisis, pencampuran dengan pelarut, dan bahkan mengemulsi bahan bakar dengan air atau alkohol. Tidak ada satupun yang memberikan solusi yang sesuai. Namun, ide ini kembali mendapat titik terang saat ilmuwan Belgia G. Kevin yang menemukan teknik transesterifikasi untuk mengubah minyak nabati menjadi FAME atau fatty acid methyl ester pada tahun 1937. FAME inilah yang saat ini dipakai menjadi bahan baku pembuatan biodiesel sampai sekarang. Salah satu alasannya karena sifat fisik atau molekulnya yang mirip dengan petroleum diesel. Meski begitu, pengembangan biodiesel mulai dikembangkan serius pada tahun 1970-an. Saat itu, krisis minyak dunia muncul dan pada awal 1980-an, perhatian terhadap lingkungan, ketahanan energi, dan produksi pertanian yang berlebihan sekali lagi membawa penggunaan minyak nabati ke permukaan. Beberapa negara di Eropa dan Afrika Selatan juga melakukan penelitian untuk memajukan pengembangan industri
bahan bakar biodiesel di awal tahun 1990-an, seperti yang dilakukan oleh Martin Mittelbach. Pacific Biodiesel menjadi salah satu pabrik biodiesel pertama di Amerika Serikat pada tahun 1996 yang mendirikan operasi produksi biodiesel untuk mendaur ulang minyak goreng bekas menjadi biodiesel di Pulau Maui di Hawaii. Pada tahun 2005, produksi biodiesel di seluruh dunia telah mencapai 1,1 miliar galon, dengan sebagian besar bahan bakar diproduksi di Uni Eropa. Meskipun proyek biodiesel di seluruh dunia terus meningkat karena kenaikan harga minyak mentah dan kekhawatiran akan pemanasan global. Karena emisinya yang bersih, kemudahan penggunaan, dan banyak manfaat lainnya, biodiesel dengan cepat menjadi salah satu bahan bakar alternatif yang tumbuh paling cepat di dunia. Dengan subsidi minimal, biodiesel bersaing dengan biaya solar minyak bumi, dan jutaan pengguna telah menemukan dan menikmati manfaat dari bahan bakar tersebut. Masa depan biodiesel terletak pada kemampuan dunia untuk menghasilkan bahan baku yang dapat diperbaharui, seperti minyak nabati dan lemak untuk menjaga harga biodiesel tetap kompetitif dengan minyak bumi, tanpa mengganti lahan yang diperlukan untuk produksi pangan atau menghancurkan ekosistem alami dalam prosesnya. Menciptakan biodiesel secara berkelanjutan akan memungkinkan bahan bakar yang bersih, terbarukan, dan hemat biaya dapat membantu meringankan dunia karena ketersediaan minyak bumi yang semakin berkurang, sambil memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.